Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nahdatal ulama jam'iyatan tayyibatan mubarakah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, fanahdatul ulama syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' wa kaifala وقد تتحرك بحركاتها أبناء هذه الجمعية فحركاتهم لرؤيتهم بأن هذه الجمعية أسست لحماية الكون وبناء الحضارة. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, seluruh hadirin hadirat yang hadir hari ini, calon-calon ahli surganya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa NU sudah berumur seabad, masih bisa bertahan, bahkan kemudian tambah besar pesat. Ini luar biasa. Itu kenapa dalam muqaddimah saya tadi saya katakan alhamdulillahilladzi ja'ala nahdatal ulama jam'iyatan tayyibatan mubarakah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan NU sebagai organisasi yang mubarakatan tayyibah, diberkahi Allah. Apa makna berkah? Kita tahu berkah itu secara umum maknanya ziyadatul khair fi kulli syai', bertambahnya nilai kebaikan pada sesuatu. Saya percaya kalau NU bukan organisasi yang keramat, itu pasti sudah bubar. Sama seperti banyak organisasi-organisasi yang dibentuk menjelang pilkada dan pilpres. Yang organisasi ini hanya dibentuk menjelang pilpada dan pilpres, bikin relawan, namanya tim sukses. Biasanya organisasi semacam ini ya namanya juga relawan, tim sukses, calonnya kalah sukses, apalagi calonnya menang. Tapi sesudah selesai organisasi ini bubar, wabillahi taufik wal hidayah wassalam. NU tidak. Organisasi ini diberkahi Allah, makanya berumur panjang 102. Ini bukan umur yang pendek ini. Anggotanya tambah banyak. Saya pernah ke Maroko
ini saya mau cerita, tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Pada saat saya bertemu ulama-ulama Maroko, saya jelaskan anggota NU, mereka terbengong-bengong. Itu kalau di negara-negara Afrika, di negara-negara Arab, organisasi seperti kita ini yang anggotanya dalam survei Al-Fara kurang lebih 57% dari populasi muslim Indonesia, atau ya sekitar 130 juta. 130 juta muslim di Indonesia itu ngaku NU. Apalagi di Jawa Timur, apalagi di Madura, Kiai. Di Madura saya acara semacam ini, kalau ini terang ya kan, di Madura itu gerimis di lapangan, jamaah tidak ada yang pulang satupun. Baru NU-nya keren. Di sini kalau nanti saya lihat ada yang pulang, berarti tidak keren. Gerimis mereka pakai plastik sampai saya selesai pidato. Subhanallah. Di situ saya percaya kalau orang Madura NU semua. Jangankan orangnya di Madura, sapinya saja NU. Madura itu sapinya saja NU, Pak PJ. Apalagi orangnya. Saking kuatnya NU. Di Timur Tengah, kalau ada organisasi anggotanya sudah lebih dari seperti ini, 50 juta lebih, NU 100 juta, maka mereka sudah bikin negara sendiri. Ngapain ikut pemerintah? Bikin negara sendiri. Pertanyaannya, kenapa Nahdlatul Ulama tidak membentuk negara sendiri, keluar dari Indonesia, membentuk negara sendiri? Jawabannya sederhana, justru NU didirikan karena tanggung jawab keagamaan dan kebangsaan, mas'uliyah diniyah, mas'uliyah wataniyah. NU tidak akan pernah keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena NU yang mendirikan Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Jadi insya Allah ini pembangunan di Indonesia ini sukses, salah satunya ya karena andil warga NU yang bayar pajak paling banyak. Karena bayar pajaknya paling banyak, wajar kalau hibah ke NU diberikan juga banyak. Masuk. Lah, begitu Pak. Logikanya kan gitu, yang bayar pajaknya paling banyak, insya Allah dapatnya paling banyak. Masya Allah. Itu. Jadi kalau ada orang tanya, dulu ada orang pengen bikin negara, kenapa NU tidak? Lu bagaimana? NU itu ibarat rumah, dia yang bangun rumahnya, masa dia ingin merubuhkan rumahnya? Faham sampai sini? Paham? Makanya dijaga. Kenapa? Ya karena kita lihat Indonesia ini mana yang bertentangan dengan syariat Islam. Saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak saya ini yang muda-muda, sholat di Indonesia ini dilarang apa tidak? Tidak. Puasa dilarang apa tidak? Haji dilarang apa tidak? Semua kegiatan keagamaan difasilitasi. Itu di Indonesia. Bahwa kemudian negara ini tidak berbentuk negara Islam karena kita sadar Allah mentakdirkan Indonesia ini masyarakatnya beragam. Beragam itu majmu, kata orang Madura, masyarakatnya cem-macem tak iya. Cem-macem. Ada Islam mayoritas, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Itu takdir Allah.
kalau Allah menciptakan, mungkin kita lahir di negara seperti Afghanistan. Alhamdulillah wa qad zurtu Kabul marrataini. Saya sudah datang ke Kabul 2 kali. Di Kabul negara Islam, karena muslim 99%. Cuman 1 atau 2% itu yang Hindu, semua muslim. Nah kalau kita ini macam beragam, majmuk. Nah justru dari situlah subhanallah kita bisa menyebarkan ajaran Islam yang indah, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Wah ini NU itu 102 tahun sampai sekarang masih eksis, bahkan baltazdad, bahkan bertambah terus anggotanya. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa bisa semacam ini? Jawabannya menurut saya satu, NU akan terus ada, bahkan besar, karena warga masyarakat termasuk negara merasakan maslahat atau kemaslahatan keberadaan NU. Saya mau tanya, selama ini NU itu ngerongrong? Tidak. Yang dirasakan maslahatnya apa tidak? Maslahat. Negara tidak bisa mengandalkan anggarannya sendiri untuk membangun negara. Sekolah contohnya, kalau bukan adanya sekolah seperti Ma'arif NU, kalau tidak ada pesantren-pesantren, itu negara nggak sanggup memintarkan warga negara. Kesehatan, alhamdulillah NU punya klinik. Saya dari Demak meresmikan rumah sakit NU, maaf bukan rumah sakitnya, yang saya resmikan salah satu unit hemodialisa, yakni cuci darah. Rumah sakit NU di Demak kemarin sudah bikin alat cuci darah, Masya Allah itu miliaran. Ini makanya saya ceritakan supaya orang main ke Demak, gimana caranya supaya bisa bikin rumah sakit Islam NU. Setuju apa tidak? Main ke Demak, main ke Sidoarjo. Dari mana itu? Itu kesadaran warganya. Di sana Bapak Ibu, koin NU jalan. Orang-orang NU yang ditakdirkan Allah agnia, kaya, senang nyumbang karena melihat maslahatnya NU buat warga dan masyarakat. Di Magelang, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, itu ada yang namanya koin NU. Koin NU itu kotak susu bendera, tahu ya? Bukan kotak, kaleng susu apa namanya? Bendera atau kaleng susu Denko, luarnya dicopot, mereknya dikasih merek baru, koin NU. Apa namanya? Koin NU. Ibu-ibu kalau habis belanja sisa 2.000, 5.000, bapak-bapak kembalian ngerokok itu sisa dimasukkan ke ini, koin NU. Di Magelang tiap bulan ternyata koin NU ini yang dikumpulkan terkumpul rata-rata 1 sampai 1,2 miliar sekabupaten. Di Cilacap terkumpul 1,5 sampai 1,8 miliar, nyaris 2 miliar. Maka kantor NU di Cilacap, di Magelang, tingkat MWC tidak ada yang jelek. Bahkan tingkat ranting, saya datang sendiri di Cilacap, di Kroya. Ada kecamatan di Cilacap namanya
Kroya sanes Korea sanes apa? Kroya, Masya Allah, punya Raudhatul Atfal, punya sekolahan madrasah ibtidaiyah. Di situ bikin acara yang hadir ribuan, padahal yang mengundang tingkat ranting. Di Cilacap, Kroya tingkat apa namanya? Ranting, bansernya 200. Tingkat ranting, bansernya berapa? 200. Sengaja saya ceritakan ini supaya kemudian NU bangkit semangat meniru bagaimana NU di wilayah-wilayah lain yang maju. Harus bangga, Pak. Jadi kemudian punya rumah sakit, nanti kemudian punya universitas yang besar seperti di Malang, seperti di Jogja. Jadi kalau yel-yel PDPKPNU itu atau yel-yel kita selama ini siapa kita NU, itu kemudian supaya bangga. Ini kadang-kadang saya ada ketua NU, baik itu tingkat kota maupun provinsi, bilang pada saya begini, Kiai, alhamdulillah kami warga NU di sini kerjasamanya baik dengan Muhammadiyah. Oh, alhamdulillah, kata saya. Muhammadiyah membangun rumah sakit, Muhammadiyah membangun kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Masya Allah. Ini kalau kata santri, minal ngenesin. Ngenes apa tidak? Ngenes. Berarti NU donatur tetap Muhammadiyah itu. Karena yang sekolah di kampus Muhammadiyah, yang jadi pasiennya di rumah sakit Muhammadiyah siapa? Warga NU. NU cukup punya ambulan di tingkat MWC. Ayo, ini saya ceritakan supaya kemudian kita berpikir bagaimana, apa bisa? Bisa. Kalau kita mau bisa. Sehingga kalau yel-yel mantap. Jangan siapa kita? NU. Rumah sakit Muhammadiyah. Besok lagi jangan undang saya kalau belum punya rumah sakit, kalau belum punya kampus NU yang membanggakan. Ayo. Loh, ini namanya challenge, tantangan. Supaya apa? Supaya semangat. Betul apa tidak? Lah iya. Bagaimana supaya kita bisa begini? Nah, saya katakan, kalau NU itu berkah, itu jelas. Karena secara umum, tadi saya katakan dia laksana pohon. Fahiya syajaratun thayyibah asluha thabitun wa far'uha bis-sama. Dia laksana pohon yang mengakar, akarnya ke bumi. Maksudnya apa? NU itu mengakar. Lah ini warga NU semua ini. Kalau ditanya amaliyahnya, semua NU. Kan ukuran NU sederhana. Kalau subuh, lamun subuh kunut berarti NU. Di dia kunut enggak? Kunut. Salawatan berarti juga NU. Menjelang sholat, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya nahbatal ulama bawwaba baldatina umdata anfusina
a'zim bibahjatiha ya Rabb. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Syamsun idza tala'at lam yabdu kawkabuna laila idza kallamat qaisun wa junna biha ya Rabbi bil balligh maqa waghfir lana ma madha. Kalau selawatan berarti NU, betul apa tidak? Cuman ini selawat NU saya yang bikin dalam rangka 1 abad NU. Ya Nahdlatul Ulama, wahai Nahdlatul Ulama, bawwab baldatina, kau adalah bawwab, penjaga negeri ini. Umdata anfusina, kau adalah pegangan hidup kami. A'zim bibahjatiha, maka kagumlah atas kebesaran NU. Syamsun idza tala'at, NU laksana matahari. Ini tasbihnya, lamun santri bilang dalam ilmu balaghah tasbih balil, membuang adatut tasbih dan wajah syabah. Syamsun idza tala'at, NU laksana matahari. Idza tala'at, yang ketika dia terbit, lam yabdu kaukabuna, maka bintang-bintang lain tak terlihat. NU besar. Kalau saja warga ini tahu, ormas-ormas lain hormat Pak sama NU. Jangankan di Indonesia, di luar negeri orang hormat. Saat saya ke Washington DC, saya menginap di depan KBRI. Lalu pagi sarapan. Saat sarapan itu, sarapan di situ mah Masya Allah sedikit, cuman kopi, roti, ya, kemudian buah. Rupanya di belakang saya ada orang Inggris. Dia tahu saya orang Indonesia bersama sespri saya. Dia tanya, Indonesia ya? Iya. Tanyanya pada sespri saya. Oh, saya punya teman, kenalan seorang ketua umum organisasi terbesar di dunia yang saya kagum. Namanya Ki Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Organisasinya namanya NU. Saya kagum. Organisasi itu punya 30.000 pesantren di bawahnya. Organisasi itu punya 12.000 lebih madrasah aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah. Organisasi itu punya lebih 300 kampus, punya lebih 100 rumah sakit. Jangan tanya berapa jumlah majelis taklimnya. Kata sespri saya, nah ini wakilnya, itu orang Inggris Pak, kagum. Kalau di Indonesia ini saya mau cerita, teman-teman Muhammadiyah tahu diri Pak, hormat kalau sama NU. Kalau di forum-forum baik nasional atau ya lokal lah, kalau di ketua MUI, ketuanya NU, NU.
Muhammadiyah tahu diri, apalagi di daerah basis mayoritas. Lah, itulah makna NU ini, syamsun idza tala'at lam yabdu kaukabuna. Kalau NU sudah tampil laksana matahari yang menyinari bumi, lam yabdu kaukabuna, maka bintang-bintang yang lain tidak terlihat sinarnya. NU itu Laila, laksana Laila yang cantik. Masya Allah, semua ngaku Laila, cinta sama Laila, Pak. Laila cantik apa tidak? Kan? Qaisun wa junna biha, Qais pun tergila-gila. Idza kallamat Qaisun wa junna biha, tatkala Laila bicara, Qais kelepek-kelepek. Qais naon? Kelepek-kelepek. Semua ngaku cinta sama Laila. Wa kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku cinta sama Laila. Pertanyaannya, apakah Laila mengakui bahwa orang itu layak dianggap mencintainya? Semua orang ngaku NU, Pak, terutama kalau pilkada. Betul? Terutama kalau pilek sama pilpres. Abdi juga NU, kakek saya NU. Supaya naon? Dipilih. Lamun sudah jadi mah kadang-kadang wabillahi taufik wal hidayah, khidmahnya terhadap NU tidak ada. Lah, ini besarnya NU. Lah, pertanyaannya, kenapa NU bisa sebesar ini? Tadi saya sudah katakan dalam mukaddimah saya. Wa kaifala wa qad tataharraku biharakatiha abna'u hadhil jam'iyah, karena sejak zaman Ki Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama 102 tahun yang lalu sampai sekarang, seluruh pengurus NU sadar betul mereka harus dirasakan maslahatnya oleh warga yang ada di Indonesia ini. Maka mereka membangun madrasah di bidang keagamaan, merawat akidah umat, agama umat di bidang agama, menjaga faham ahlus sunnah wal jamaah. Dalam kitab saya menulis kitab namanya Tuhfatul Qasi Waddani bi tarjamati Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya katakan, ini dulu yang mendirikan NU, semua santrinya Syekh Nawawi Al-Bantani di Banten. Maksud saya di Mekah belajar. Muridnya Syekhona Khalil, muridnya Syekh Mahfud Termas. Saya tulis kitab ini karena saya merasa terhormat. Syekh Nawawi Al-Bantani, nama aslinya Muhammad Nawawi, kakaknya kakek saya. Kakek saya namanya Abdullah bin Umar. Syekh Nawawi Muhammad Nawawi bin Umar. Syekh Nawawi anak paling tua, kakek saya anak paling kecil. Saya tulis, semua belajar itu sama Syekh Nawawi di Mekah. Dari Garut dulu ada namanya Syekh Hasan Mustafa Al-Qoruti. Al-Qoruti teh Garut, nisbatnya Al-Qoruti. Ya, dari Bandung, dari tataran Sunda, semua belajarnya di Mekah. Dulu orang Sunda, orang Banten, orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, termasuk Asia Tenggara, belajar agama di Mekah. Lianna Makkata anadzak, karena Mekah waktu itu al-markazul ilmi war ruhi, adalah pusat keilmuan
dan pusat spiritual. Orang kalau mau ngaji belajar ke Mekah. Sebelum Syekh Nawawi, dulu orang Arab memandang sebelah mata, Pak, orang Jawa nih. Maka ada ungkapan dulu, Jawa bakor cena, Jawa sapi. Dianggapnya orang Jawa nggak bisa ngaji kita. Begitu Syekh Nawawi ngarang kitab, orang kaget, orang Jawa pinter-pinter. Kalau sekarang kan orang Arab suka ngeledek ibu-ibu, bapak-bapak yang umroh haji. Kalau lagi lewat di toko, Haji Siti Rahma mampir, murah-murah. Betul apa tidak? Begitu nawar, Indonesia bakhil. Betul ya? Indonesia apa namanya? Bakhil. Yang sudah bisa bahasa Indonesia. Yang nggak bisa bahasa Indonesia, Siti Rahma, Haji Siti Rahma, udungan, sorban, khamsa real, ditawarkan 5 real. Dilihat tangannya, mau nawar 2 real, bingung bahasa Arabnya 2 real apa. Untung ingat sholat subuh, dia bilang wan rakaataini. Maksudnya riala ini dia bilang apa? Rakaataini. Yang dagang paham. Kata dia, la thalatha rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Begitu Syekh Nawawi ngarang kitab, berubah. Begitu muridnya Syekh Nawawi namanya Syekh Hasan Mustafa Al-Qaruti mensyarahi kitabnya gurunya Syekh Nawawi. Kata Syekh Hasan Mustafa Al-Qaruti, amarani syaikhi al-marra ba'dal marrah. Guru saya memerintahkan pada saya bukan sekali saja, bolak-balik, untuk mensyarahi kitab beliau. Maksudnya mensyarahi kitabnya Syekh Nawawi. Akhirnya saya iakan perintah guru saya. Fasammaituhu bisyadaratil jummaniyah ala syarhil lum'atin nuraniyah. Ada kitab namanya Syajaratil Jummaniyah. Ini kitab dulu pernah dicetak, tapi kemudian dicari lagi tidak ada, Pak. Tapi ini ditemukan dalam manuskrip yang ada di Timur Tengah. Nah, nanti dalam kitab saya Tuhfatul Qasi wad Dani itu yang tercatat saja, yang pernah dicetak saya tulis ada 45. Total kitabnya Syekh Nawawi ada 104 kurang lebih. Dari mana saya tahu ini? Yang bilang muridnya orang India, namanya Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi. Saudara-saudara, Mbah Hasyim Asy'ari belajar sama Syekh Nawawi di Mekah 2 tahun. Wa huwa fi nu'umati syababi. Waktu itu Syekh Hasyim Asy'ari masih muda, umurnya sekitar 20-an. Wa Syekh Nawawi hina dzak wa ana dzak fi awakhir umri. Sementara Syekh Nawawi Al-Bantani waktu itu umurnya sekitar 81 tahun, nggak sepuh. Lah saudara-saudara, Kiai Hasyim Asy'ari belajar tentang tanggung jawab keagamaan dan tanggung jawab kebangsaan dari siapa? Ya dari guru-gurunya yang di Mekah, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu pulang bikin madrasah, bikin pesantren. Maka dalam kitab saya tadi saya sebut, saya katakan, wa minhum man assasal madrasata wa harrakal kifaha wal hurriyata Muhammadiyah qul bidahlan antashar wa nahbatun bihashimin qad ishtahar wa minhum
dari murid-muridnya Syekh Nawawi saat belajar di Mekah. Begitu pulang ke Indonesia, man assasal madrasata, membangun madrasah, membangun pesantren, menyebarkan faham aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Makanya kalau ditarik, kenapa kok kesimpulan 57 lebih penduduk muslim Indonesia ngaku NU, sisanya bukan NU tapi aswaja juga. Lah iya, orang Muhammadiyah dia pasti ngakunya Sunni bukan Syiah, betul apa tidak? Lah iya, PUI ngakunya Sunni. Ayo, Persis kalau dibilang Syiah nggak mau, saya juga apa namanya Sunni, cuman beda-beda dikit tapi intinya sama. Yang sama seperti NU banyak, Al-Wasliyah, PUI. Kalau saya ke Lombok sana ada namanya organisasi Nahdlatul Watan. Apa namanya? Nahdlatul Watan. Ini supaya tahu bahwa organisasi itu mirip dengan kita. Cuma dulu pendirinya diajak gabung NU, awalnya sudah gabung, tapi kemudian pisah lagi sebagai ormas. Sebagai partai dulu ikutnya NU. Dulu partai ada Masyumi, ada apa namanya partai NU. Tapi tauhidnya sama. Tauhidnya tauhid sifat 20. Tauhidnya naon? Sifat 20. Allah wujud, qiyamuhu ilmu aliman basiran. Fikihnya sama, madhabnya Syafi'i. Secara umum subuh kunut. Ya kalaupun tidak kunut, maka mereka masih bermadhab seperti saudara-saudara kita. Ya, tidak kunut itu juga bermadhab, ngikutin madhab Hanafi, ngikutin madhab Hambali. Ini tanggung jawab keagamaan namanya. Wa minhum man assasal madrasata, bangun pesantren. Maka kenapa NU disebut pesantren besar? Dan pesantren adalah miniatur NU. Miniatur itu bahasa Arabnya surah musagharah. Naon? Surah musagharah, biar kelihatan kayak kiainya, Bu. Surah musagharah. Maksudnya apa? Kalau Anda mau melihat NU, datanglah ke pesantren. Seluruh fikrah, cara berpikir NU, baik itu dari sisi tauhidnya, fikihnya, maupun tasawufnya, termasuk yang kemudian melatar belakangi sikapnya. Kiai NU itu lentur, tekaku, tidak apa? Kaku. Kenapa? Ya karena kiai pesantren mengajarkan begitu. Dari cara pakai sarungnya aja kan menunjukkan sarung ini kan fleksibel. Mau kencing gampang. Betul apa tidak? Makanya kiai-kiai NU beda sama ASN. ASN mah anaknya dikit. Kalau kiai NU rata-rata banyak, ya karena praktis, simple. Betul ya begitu. Saudara-saudara hadirin, itu ya itulah kenapa kok saya bisa begini. Ya, saya kalau ditanya saudara kita Muhammadiyah, saya bilang saudara kita. Wahabi saya bilang saudara. Kenapa? Karena Wahabi masih baca syahadat.
Selama orang baca syahadat, rukun Islamnya sama, rukun Islam imannya sama, berarti Islam. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikumul muslim. Catatin, hadis sahih. Barang siapa orang yang sholat sama seperti kita, sholatnya 5 waktu sama, subuhnya sama. Saya mau tanya, sholat subuhnya Muhammadiyah sama NU, rokaatnya sama apa tidak? Sama. Bedanya cuma naon? Kunut, beda tipis. Berarti fadzalikumul muslim. Saudara kita itu, saudara seagama. Wahabi juga sama. Kalau dia Kristen, Pak, saudara kita juga, saudara sebangsa. Kalau kita bertemu orang di luar negeri, bukan Islam, bukan juga Indonesia, saudara juga. Saudara apa? Saudara sesama itulah ajaran NU. Maka kalau ada orang jatuh naik motor, kalau mau nolong, apa perlu kita tanya agamanya? Tidak perlu kita tanya, nggak perlu. Ada orang jatuh naik motor, gedebu. Maaf Pak, Islam bukan? Alhamdulillah. NU apa Muhammadiyah? NU Pak. Serius. NU-nya PKB apa Gerindra? Masuk. Nggak usah begitu. Yai NU itu lentur. Lentur itu bahasa Arabnya dzumurunatin waluyunah. Murunah waluyunah. Lentur. Ya. Ya Allah, kenapa bisa begitu? Ya, karena ngajinya lama. Mbah Hasyim Asy'ari ngajinya lama, Kiai pesantren ngajinya lama. Percaya nggak? Salah percaya. Percaya sama saya. Al-alim idza tasa'a ilmuhu wa fikruhu ittasa'a sadruhu. Orang itu kalau alim, bacaannya luas, kitabnya tidak hanya madhab Syafi'i saja, madhab Hanafi, Maliki, Hambali dibaca semua. Ya, bukan saja kitab-kitab yang bermadhab yang sama-sama Islam, bahkan dia pelajari juga itu agama-agama lain, budayanya, cara berpikirnya. Orang semakin luas bacaannya, ittasa'a sadruhu, maka hatinya luas. Semakin luas pergaulannya, kalau kata anak muda sekarang, ngopinya jauhan. Ngopinya apa? Jauhan. Ittasa'a sadruhu, dia punya hati luas. Orang yang hatinya luas, wa qalla inkaruhu 'alan nas, dia akan jauh punya sifat sering menyalahkan pada orang, tapi lebih banyak sifat memaklumi. Nah, itu orang seneng, Pak. Mohon maaf, orang NU yang moderat, yang tasamuh, itu jangankan orang NU-nya, orang Muhammadiyah, orang Kristen suka, Pak. Tapi kalau ada orang NU yang kaku, jangankan kok orang Muhammadiyah, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, sama-sama NU juga nggak seneng. Karena kaku, maka jangan kaku. Kenapa bisa begitu? Karena bacaannya mendalam, tidak gampang menyalahkan. Orang biasanya yang mudah menyalahkan itu, atau ya suka salah paham, itu karena belum ketemu, Pak. Kalau sudah ketemu, insya Allah tidak. Saya tahu banyak
yang menyalahpahami pro kontra kepada keputusan Nahdlatul Ulama. Sejak dulu NU awalnya gabung sama Masyumi, lalu keluar dari Masyumi, kan begitu kan dalam sejarah. Itu ketika keluar banyak yang protes, belakangan paham. Dulu NU bikin partai namanya Partai NU. Sesudah itu ada khitoh tahun 1984, NU kembali ke khitoh, artinya kembali ke garis di mana awal dibentuk. NU tidak masuk pada kegiatan politik, tapi NU fokus pada kegiatan diniyah ijtimaiyah, ngurus urusan agama, sosial kemasyarakatan. Gus, NU mah fokus bikin sekolahan, bikin rumah sakit, ngurus ekonomi umat. Sebab jujur Bapak Ibu, kalau bab agama sebenarnya NU sudah cukup. Banyak pesantren, yang kurang warga NU ini satu, bab ekonomi. Betul? Kalau ada ayat alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Surat naon ya? Surat naon? Li'ila wa amanahum min khauf. Bab keamanan geus dipegang TNI Polri, Indonesia aman. Alhamdulillah. Alladzi at'amahum min ju' ini belum, Pak. Karena ternyata penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial PKH yang banyak warga NU, berarti warga NU rata-rata belum aman dari, belum selesai dari alladzi at'amahum min ju'. Saya itu bisa mengukur orang yang rajin hadir begini nih ngaji itu biasanya ya, dari biasanya catatan saya itu umumnya orang susah, Pak. Dari wajahnya kan kelihatan. Orang kaya itu diajak ngaji begini susah, betul apa tidak? Ya. Nah ini PR kita. Loh betul, ini PR orang NU, Pak. Kenapa? Ya karena warga NU 70% pedesaan, 30% perkotaan. Walaupun kalau di total yang di perkotaan warga NU tetap lebih banyak. Muhammadiyah terbalik. Muhammadiyah ya 70% di kota, 30% naon di daerah. Maka orang mungkin melihatnya ya orang Muhammadiyah kaya-kaya yang di kota, tapi sesungguhnya kalau dihitung aset NU, dihitung semuanya jadi satu, seluruh Indonesia termasuk yang ada di pesantren-pesantren, insya Allah masih banyakan NU, karena jumlahnya juga warganya banyakan NU. Di Jawa Timur itu kalau ada 10 orang naik angkot, itu 7-nya NU. Berarti rata-rata susah orang naik angkot. Paham apa tidak? Lah, ini makanya harus jadi pertimbangan pemikiran. Makanya NU fokus di sini, tidak masuk di partai politik. Itulah khitah. Sampai sekarang NU menjaga jarak yang sama ya kepada seluruh partai politik ya. Dan karena NU tidak boleh dimiliki oleh salah satu partai politik. Nggak boleh NU punyanya partai A, partai B, tidak. Kenapa
Kenapa NU tidak boleh dimiliki partai Gerindra, tidak boleh dimiliki partai PKB, tidak boleh dimiliki partai PDI, tidak boleh dimiliki partai-partai yang lain? Karena Nahdlatul Ulama saya yakin jauh lebih besar daripada partai-partai itu semua, saudara. Nah iya, NU jauh lebih besar. Makanya kalau ada orang merasa dia punya kekuasaan, lalu dia bisa ngatur NU, ngatur NU, berarti orang ini meremehkan Nahdlatul Ulama, orang ini tidak paham NU, orang ini tidak paham terhadap Indonesia, saudara-saudara. Paham apa tidak? Nah iya, tapi kita baik semua. Saya bilang kepada seluruh pengurus NU, warga NU, Anda harus baik semua. Sama PKB baik, sama Golkar baik, sama Gerindra baik. Kenapa? Karena ya mereka ini punya tugas masing-masing. Sama ASN baik, sama TNI Polri baik, karena kita sama-sama hidup di Indonesia dalam rangka ingin sa'adatud darain, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini banyak yang nggak paham, apalagi kadang-kadang nggak paham dengan tokoh-tokohnya. Saya tahu dulu almarhum Gus Dur ya sering ada pro kontra, ada kiai-kiai yang nggak paham itu dulu. Gus Dur pidato di gereja, kiai pidato di gereja, pidato loh ya, pidato nih bu, pidato, bukan yasinan di gereja, bukan. Kalau yasinan di gereja ya bukan dosa, bukan, sholat juga boleh, tapi buat apa? Dulu Gus Dur pada saat jadi ketua umum ada yang lapor pada gurunya, Rais Am PBNU namanya Mbah Kiai Haji Ali Maksum Kerapiak Jogja. Kiai, itu kok Gus Dur ya kok pidato di gereja? Lalu bener, Durrahman bener. Jadi Kiai Ali Maksum kalau manggil Gus Dur Durrahman, orang Jawa Abdurrahman, udah bener Durrahman. Loh kenapa Kiai? Loh kapan lagi kita bisa bercerita tentang indahnya Islam pada orang Kristen, pada orang Katolik? Dikasih kesempatan pidato di gereja, pidato, jelaskan tentang indahnya Islam. Siapa tahu dengan begitu, satu, ada yang dapat hidayah, alhamdulillah. Atau yang kedua, siapa tahu mereka paham, oh ternyata NU tidak seperti yang mereka bayangkan. Sebab ada orang-orang yang dikit-dikit menggunakan kalimat-kalimat yang baik, sebenarnya kalimatnya takbir, Allahu Akbar, Subhanallah, tapi penempatannya nggak pas. Coba demo di depan kantor wali kota, pagernya digoyang-goyang, ditendang sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisinya dilempar batu, dituding-tuding Pak polisi yang jaga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisinya kesel, saya juga Islam, kok dia takbir-takbir sambil nunjuk-nunjuk saya? Akhirnya polisinya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Jadi ini karena kesalahpahaman, Pak. Loh, dengan begitu orang yang tadinya salah paham jadi ngerti. Oh gitu ya tujuannya. Iya. Belum lama ini ada Munas NU di Banjar sini, Banjar Ciamis, Citangkolo. Keputusannya adalah dalam hal fikih kewargaan atau fikih warga negara. Nah, bahasa Arabnya fiqhul wataniyah. Ya, ada pertanyaan begini soalnya, boleh apa tidak
orang non-muslim, Hindukah, Buddhakah, atau Kristenkah, Katolikkah, Cinakah, nyalon wali kota, nyalon bupati. Pertanyaannya begitu, boleh apa enggak nyalon? Boleh apa enggak? Ya itu hak dia. Kalau milih apa enggak mah warga juga pada pinter. Betul apa enggak? Udah ngerti Pak di Indonesia ini ya. Lah maka waktu itu NU menjawab dalam hal fikih kewargaan, semua warga negara punya hak sama di mata hukum, di mata negara punya hak dan hak yang sama, punya hak mendapatkan pendidikan, bekerja, punya kewajiban yang sama, bayar pajak. Maka diputuskan dalam konteks fikih kewargaan sebenarnya tidak ada warga kelas 1, Islam kelas 1. Tidak ada istilah warga kelas 2. Kalau ketemu orang Kristen, awas lu, kamu warga kelas 2. Orang Cina, kamu warga kelas 3. Tidak ada Pak. Dalam fikih ini semua sama. Paham? Tidak boleh kita dalam konteks fikih kewargaan ketemu mereka di jalan, kafir lu. Tidak boleh. Nah, itu diputuskan di Banjar. Tapi dalam hal tauhid, dalam hal pernikahan, kita tahu mereka beda agama. Kita bilang, qul ya ayyuhal kafirun. Ngerti dalam bab tauhid, dalam bab nikah. Ini orang yang nggak paham menyerang NU. Gas ulah NU-NUan. NU mah geus sesat, liberal cenah. Orang qul ya ayyuhal kafirun mau diganti jadi qul ya ayyuhal non muslim. Ini berarti tidak paham. Paham apa tidak? Makanya ketemu Pak. Tapi saya tidak heran. Saya baca dalam kitab Al-Khairatul Hisan, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, penulis kitab Tuhfatul Muhtaj, fikih yang paling terkenal di pesantren, kitab Tuhfah. Beliau dalam kitab Al-Khairatul Hisan mengatakan begini, yustadallu binabahatir rajuli minal madin bitabayunin nasi fihi. Kalau Anda melihat siapa orang yang cemerlang itu, siapa organisasi yang cemerlang itu, organisasi cemerlang, orang cemerlang itu bisa diketahui, kata Imam Ibnu Hajar, sejak zaman dulu, bitabayunin nasi fihi, ketika ada orang yang pro dan kontra pada orang tersebut. Orang semacam Gus Dur berarti orang besar, kan begitu? Karena beliau belum tahu, dengerin dulu, ketemu, oh begitu ketemu paham. Dulu Imam Abu Hanifah pertama kali muncul, Imam Auza'i faqihus Syam, orang yang alim di Syam juga salah paham. Kamu tahu nggak? Ada orang ngawur itu katanya, manil mubtadi'u minal Kufah. Siapa itu orang yang ngawur itu? Dari Kufah. Yang dimaksud Imam Abu Hanifah. Maklum Imam Auza'i belum ketemu, baru katanya. Bacanya di medsos, fil Facebooki, wa minal YouTubi, wa minal Googli. Nggak ketemu langsung. Imam Ibnul Mubarak yang paham, Imam Abu Hanifah diem, malah hanya bercerita tentang masalah-masalah fikih yang awisah, yang rumit. Tapi ada orang yang berfatwa hebat tentang ini. Oh gitu ya? Iya. Lama-lama tanya, siapa itu yang berfatwa?
Itu Abu Hanifah. Dari situ kemudian orang kagum. Sama dengan NU ini Pak, organisasi ini banyak yang salah paham dulu. Ketika Munas Banjar diputuskan, saya bahkan ketika di Turki, ketika pertemuan ada PPI dan pelajar NU, ada yang tanya, "Yai, mulai kapan itu ayat kul ya ayyuhal kafirun dirubah jadi kul ya ayyuhal non muslim?" Begitu saya jelaskan, saya buat satu nazam. Salah satu isi nazam itu dalam fiqhul muwatanah, saya katakan, muwatinun la kafirun kul ya akhi abna ajin sikum takun minarrahi. Muwatinun, sebutlah dia sebagai muwatin. Muwatin artinya warga negara. La kafirun, jangan kau sebut kafir. Kenapa? Dalam konteks fikih kewargaan, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik, orang Cina sebagai warga negara, dia berhak sama kayak orang Islam mau berlebaran. Kalau orang Islam lebarannya Idul Fitri dan Idul Adha, orang Cina mau merayakan hari raya namanya Imlek, boleh apa tidak? Lah itulah namanya muwatin, warga negara. Gak bisa dibilang kafir dhimmi, gak bisa dibilang kafir harbi. Bentuk negara sudah berbeda. Makanya Pak, santri-santri pondok, saya katakan, Anda harus tahu kitab yang ditulis para ulama 700 tahun lalu harus dibaca. Kira-kira ilatnya masih ada apa tidak? Dulu orang Yahudi, orang Kristen disebut kafir dhimmi, suruh bayar pajak sama Islam, bayar. Karena penguasanya Islam. Paham? Nah sekarang ini negaranya namanya negara bangsa, nation state. Apa namanya? Nation state. Dalam bahasa Arab disebut ad-daulatul wataniyah, negara bangsa, di mana orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam kumpul dalam rapat BPUPKI. Waktu itu mereka berembuk, kita ini mau bikin negara modelnya apa ya? Tujuannya apa? Orang Islam yang NU diwakili Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Ayahnya siapa? Gus Dur. Orang Muhammadiyah diwakili Mr. Kasman Singodimejo. Orang Cina, orang Arab ada wakilnya. Bung Hatta waktu itu berkata, mewakili suara kebatinan semua yang hadir. Kata Bung Hatta, saya ingin kita ini membuat negara. Kita bisa hidup di negara itu semuanya bahagia. Tidak ada keributan, saling menghargai, saling menghormati. Kata orang Kristen, cocok. Kata orang Islam, setuju. Kata orang Jawa, top. Kata orang Cina, ya saya mau. Kata orang Arab, saya mau. Buat apa kita bentuk negara kalau dalam negara itu kita ribut terus? Paham apa tidak? Nah mulai ini saya naikkan sedikit ini materi. Ini materi di Lemhanas ini Pak. Paham apa tidak? Nah, oh berarti kita ini berbangsa bernegara supaya bahagia. Lah sebenarnya itu tujuan bernegara yang juga diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Itu tujuan berbangsa bernegara yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Karena hidup itu tujuannya itu li islahir ra'iyah. Makanya lagu Indonesia Raya, asal tahu, itu dalam versi 3 stansa itu bunyinya begini.
Marilah kita berseru Indonesia, marilah kita berdoa Indonesia bahagia. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Indonesia bisa abadi, Indonesia bisa bahagia kalau masyarakatnya bersatu. Masya Allah. Makanya Bung Karno tuh keren sebenarnya. Kalau tadi Bung Hatta mengatakan Pancasila itu adalah filsafat hidup berbahagia dalam berbangsa, maka Bung Karno itu keren ya, supaya kita menghargai juga pendiri bangsa ini. Kita menghargai para ulama, tadi saya sudah sebut ulama-ulama ya. Ya, sekarang kita hargai Bung Hatta, Bung Karno. Bung Karno itu kan insinyur, kuliahnya di mana? ITB. Ketika beliau ingin mendirikan bangsa ini, saudara, beliau menggunakan metafora matematika. Insinyur jago ngitung, arsitek, ini kalau dibikin begini, ini begini. Beliau menggunakan metafora matematika. Bung Karno paham betul dalam rumus matematika, pecahan-pecahan tidak pernah bisa dijumlahkan kecuali bilangan pembaginya disamakan. Sepertiga bisa apa tidak dijumlahkan ditambahkan dengan seperempat? Bisa apa tidak? Nggak bisa. Kalau langsung tidak bisa. Disamakan dulu. Bagaimana supaya 3 sama 4 ini sama? Dicari berapa? 12. Guru matematika ibu ini. Ini santri, saya juga santri seperti Anda. Kalau Anda dulu di pesantren menghafalkan alfiyah, saya menghafalkan alfiyah. Tapi saya ingin katakan santri-santri NU, dia punya wawasan harus luas. Anda harus belajar fisika, biologi, bahasa Inggris, apapun. Jangan kemudian jadi santri tertutup. Kalau disuruh belajar matematika, guys, ini mah bukan pertanyaan kubur. Di kubur nggak ada pertanyaan bilangan pembagi, yang ada man rabbuka katanya. Yang perlu dipelajari bahasa Loh, Bung Karno keren. Lah, Bung Karno paham Indonesia ini terdiri dari pecahan-pecahan. Maksudnya pecahan-pecahan itu agamanya banyak. Tidak semua Islam. Paham apa tidak? Islam tidak semua NU. Ada Muhammadiyah, ada Persis. Etnisnya macam-macam, pecahan-pecahan. Ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada Arab, ada Cina, ada Bugis. Bahasanya begitu juga. Lah, pecahan-pecahan ini tidak bisa dijumlahkan, disatukan sebelum dicari bilangan pembaginya yang sama. Apa bilangan pembagi itu? Bilangan pembagi itu adalah Pancasila. Masya Allah. Kalau kita tahu ini luar biasa. Jadi kita hidup ini di negeri yang dianugerahi Allah luar biasa. Kok beragam tapi bisa kompak, Pak? Saya sering ceritakan ini. Kemarin saat saya membuka acara Muskerwil PWNU di Jawa Timur, di Pondok Nurul Jadid Paiton, hadir tokoh-tokoh agama, Kristen, Hindu, Buddha, semua kumpul. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak paham ini. Ketika saya ke NTT, ketika saya ke Papua, terjawablah kemuskilan orang-orang yang selama ini mempertanyakan
Kenapa banser-banser NU kalau Natal jaga gereja, kalau Imlek jaga TPKong? Paham apa tidak? Kalau Imlek jaga apa namanya? Tempat ibadah wihara. Jawabannya sederhana, Pak. Karena yang mayoritas harus melindungi minoritas dimanapun. Sebab ketika nanti kita jadi minoritas, mereka sebaliknya akan menjaga kita. Kalau kita dilarang mencaci, mencela Tuhan agama lain, maka juga kita diperintahkan oleh Allah menjaga keberadaan agama lain mereka ibadah. Itu semua ada dalam Quran. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ. Jangan sekali-kali kau caci, kau cela Tuhan agama lain. Kalau orang mau pakai salib, terserah, itu keyakinan mereka. Jangan ada ustadz, kiai, pangersa, pidato. Tuhan dipakai jadi kalung, dipakai main bola, kasihan Tuhan pusing. Jangan. Paham apa tidak? Itu keyakinan. Orang Hindu sangat menghormati sapi. Di India, Bapak Ibu, sapi masuk rumah, buang hajat, berak, tidak ada yang larang. Gak perlu kita mencela, itu keyakinan. Agama kita, Quran melarang mencela keyakinan orang lain. Kenapa? Fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Sebab kalau kau mencela, mencaci agama orang lain, Allah akan dicaci oleh mereka. Nabi Muhammad dicaci oleh mereka. Dibalik, kalau kita menjaga gereja, banser-banser NU menjaga gereja, menjaga TPKong dan lain sebagainya, wihara, itu supaya apa? Supaya pada saat NU Islam minoritas, Islam dijaga di sana. Inilah yang terjadi di Papua. Pada saat saya ke Papua, meresmikan masjid NU, meresmikan pesantren NU, bupatinya orang non-muslim. Saya titip, tolong saya titip umat Islam di Papua, Pak Bupati. Apa kata mereka? Pak Kiai, jangan khawatir. Kami lihat bagaimana NU di Pulau Jawa khususnya, ketika kami yang Kristen, Katolik, minoritas di sana, NU menjaga rumah ibadah kami, maka selama saya bupatinya, selama saya dan umat-umat saya ada di sini, rumah ibadah, masjid, madrasah, pesantrennya NU akan kami jaga, karena mereka NU menjaga kami pada saat kami minoritas. Ini Pak, maka coba cek itu. Ketika ada kerusuhan di Papua, ada apa tidak masjid NU dibakar? Tidak ada. Ini kalau dalam ngaji usul fikih, ada saddud dzari'ah, ada fathud dzari'ah. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa masajidu yudhkaru fi hasmullah. Saudara-saudara, ya inilah orang banyak salah paham pada NU, pada banser. Kasih tahu, jawab. Kalau katanya gereja dijaga, pengajian dibubarkan oleh banser, jawab. Insya Allah jutaan pengajian dijaga banser. Kalau ada yang dibubarkan, jangan-jangan isi pengajiannya dalam rangka mengancam kerukunan yang selama ini ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Sebab kalau isinya baik, silahkan orang Wahabi pidato, silahkan ngaji yang lurus, silahkan. Tapi jangan kemudian bikin orang panas, orang disakit-sakitin, musyrik, neraka sia. Ya panas Pak.
Betul apa tidak? Iya. Kalau beda paham silahkanlah. Kita ini kalau ada orang tidak mau maulid Nabi silahkan, tapi jangan meneraka-nerakakan yang maulid Nabi. Betul apa tidak? Kalau dia tidak mau tawassul, tidak percaya tawassul, orang langsung harus pada Allah, silahkan, tapi jangan menerakakan yang tawassul. Kenapa? Karena lana a'maluna walakum lana hujjatuna walakum hujjatukum. Kalau pangersa punya dalil, abdi teh juga punya dalil. Sudahlah saling menghormati. Begitu, Pak. Nah, insya Allah inilah sikap yang sangat jelas dari Nahdlatul Ulama. Mari sama-sama kita terus bergerak. Sebab saya yakin NU tidak akan hilang dari Indonesia. Tapi saya tidak menjamin NU tidak semakin mengecil-mengecil kalau PCNU-nya, MWC-nya, rantingnya, banomnya, lembaganya tidak bergerak. Sebab man la harakata lahu, siapa termasuk organisasi yang tidak punya harakah, tidak melakukan gerakan, nggak bangun sekolahan, nggak bangun rumah sakit, diem sesudah dilantik, diem cuman minta SK supaya dapat dana hibah dari wali kota, sesudah dilantik tidak melakukan apa-apa. Kalau kata santri, sesudah dilantik mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Kalau pengurus NU-nya tidak bergerak, maka bukan tidak mustahil NU di situ mati dan kemakin mengecil. NU besar kecilnya, khidmahnya melayani masyarakat tergantung semua pengurus. Insya Allah kalau kita kompak, NU semakin besar. Allahumma amin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.